Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa batin. Ya, kami sekarang berangkat ke Bandung. Itu Damar ya. Yang belum tahu Damar. Damar yang bawa mobil. Ayah di belakang. Nanti tukar posisi. Mendung. Kondisi tidak enak sebetulnya untuk perjalanan ya. Tapi karena perlu ke Bandung mengantarkan barang-barang Damar, orangnya nanti berangkat lagi sekali lagi. Jadi kita berangkat juga. Ya guys, ikutin kami ya. Doakan kami sehat, selamat dari mulai berangkat sampai kembali ke rumah. Amin. Sepi. Mudah-mudahan sampai Jakarta. Sepi. Sampai Bandung ya, sampai Bandung. Hujan, rintik-rintik. Jadi licin. Jakarta dengan gedung-gedung tinggi yang bukan di Jakarta. Lihat ini apa, gedung apa nih? Ini kaca mobilnya juga agak suram sebelah sana. Mana ya? Ada yang bisa dilihat ya? Ada yang bisa dilihat? Jakarta kan kenalnya aja gedung yang dikenalnya gedung tinggi ya. Mana? Ini udah selesai. Oh iya ya. Ini setengah 10 masih kontraflow di Jakarta. Jadi satu jalur dipakai untuk kiri kanan ya, untuk jalur masuk juga ya. Apa? Jakarta ya. Di sini harus hati-hati karena ada jalur yang masuk ke jalur dari kiri ini. Masuk ke Jakarta dari arah mana itu? Dari arah Bekasi ya? Kok macet? Nggak tahu gimana? Karena menghadapi gedung jalan kita nih. Nanti lewat ini sudah tidak ada pemandangan ini. Adanya kiri kanan ini kan pas depan kita ini. Karena jalannya belok. Halangan spion. Ya, pegangnya sini. Ambil gambarnya nanti bisa didamping. Tuh. Kiri kanan ya. Masih rame. Jadi Jakarta itu masuk kerjanya tidak selalu jam 8 ya. Kalau misalnya masuk yang jam 10 katanya itu waktu itu penentu. Kontraflow masih panjang, lihat dari sini ya. Sebelah situ masih kelihatan masih panjang. Kalau yang masuk jam 10 berarti dia nanti pulangnya juga mundur. Kalau masuk jam 8 kan pulang jam 4. Masuk jam 10 itu pulangnya jam 6 maghrib. Dan biasanya mereka lewat maghrib pulang. Nih masuk. Kita akan naik ke Jalan Layang ya, ini kilometer 10. Nah, ini naik nih guys. Jalur khusus kendaraan kecil. Itu tapi terkecil ya. Nah, kita sekarang berada di atas ini. Biasanya sepi. Dan jalannya ajrut-ajrutan. Apa bahasanya ajrut-ajrutan?
Ini tuh buat apa nantinya? Stasiun gitu. Stasiun. Nah, ini posisi turun ya. Dan naik kan turun. Habis naik turun. Ini posisi turun. Jadi turun naik memang. Dan Karena naik lagi. jalan tol Cipularang itu membelah gunung ya. Membelah atau menyisir? Melompatin. Hah? Bukan membelah duren, membelah gunung. Tuh, kiri kanannya hijau, royo-royo. Karena ini memang iya di lembah gitu, kayak di lembah gitu ya. Lembah apa gunung sih? Kemungkinan sih gunung. Nah, ini biasanya kalau banyak truk-truk seperti ini nggak sulit nyalipnya karena ya kalau nanjak mereka tidak bisa kencang. Ini posisi turun. Oleh sehari gitu. Ya, karena kita tidak bisa masuk, belum boleh masuk, tidak menerima tamu ya, kampus tidak menerima tamu. Jadi saya ambil gambarnya dari luar saja. Kampus di Jalan Bandung Utara. Masih diperpanjang, tidak bisa masuk ke dalam kampus. Ya, ini kampusnya seperti hotel. Tidak bisa masuk ya guys. Hanya bisa lihat di sini aja. Ini di Jalan Dipati Ukur dekat Unpad. Unpad yang lama. Kampus Unikom. Nah, seperti hotel. Tidak seperti kampus. Seperti hotel. Ini di Jalan Pajajaran. Ini sudah sampai ke Kosan Damar di Bandung. Sudah rapih. Tadi merapihkannya, tidak di video karena riuh. Ini sudah ada untuk minumnya, dispenser mini. Pakai dispenser mini. Ada kipas, ada meja buat belajar kecil, tempat tidurnya. Tuh yang punya kamarnya udah tiduran. Nanti ini buat nyangkutin baju. Itu buat naruh buku. Situ. Ya. Yuk. Bisa cobain kan? Kita mau kemana nih ya? Lembang. Mau ke Lembang ya, cari sarapan. Ada sarapan enak, apa itu kupat tahu Bandung. Tapi justru adanya di Lembang dan itu langganan kami. Jadi sekarang ke Lembang dulu sebentar. Damar lagi kuliah online, jadi di kosan dia. Saya sama ayah ke Lembang. Seperti apa kupat tahu yang enak itu? Yuk ikut kami, ya. Ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini alamater ibu nih ya, di sini dulu. Gak usah. Kampus Bumi Siliwangi.
Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ternyata setelah melewati Terminal Ledeng lancar, jadi lanjut ke Lembang. Kupat tahunya tidak pakai toge. Biasanya pakai kacang. Togenya habis katanya. Ini udah porsi terakhir. Terlalu siang ke Lembangnya. Ini beli dulu tahu ya di Tahu Tauhid. Tahu Tauhid. Masuk. Ini tahunya ini ya. Stok tahunya nih. Tahu bungkus 10 pieces 8.000. Mentah. Sampai sore nggak apa-apa kan? Tanyain dulu. Mana tahunya ya, A? Yang non teh tahunya ibu ada yang 10, 20, 32 sama 50 potong. Dugi kasonten tenan naon ya? Di luarna 2 dinten. Oh, 2 dinten. Oke. Di kulkasna genep dinten. Oh gitu. Mana yang udah matang? Oh, ulang. Tahunya yang mentah yang matang. Anu mentah we. Anu mentah mangga. Nah, stop. Ibu Haji Ciganea di rest area. Mudah-mudahan di sini ada makanan. Biasanya enak, ada sate marangi. Ada gepuk. Ini makanan Sunda nih di sini. Ya guys, kita makan di sini ya. Soalnya beberapa rest area itu banyak restorannya ditutup. Saya pulang-balik barusan udah masuk, keluar lagi. Enggak, tadi dia bawa 2 sambal tuh. Nah, buat orang. Ini kita makan sate marangi, baby fish, ayah sayur, ada pete, ada sambal. Saya baru dapat sate doang satu. Pada udah lapar, udah gemeter. Telat 2 kali masuk rest area tidak dapat resto yang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Karyani Rukman. Hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Bandung. Sekali lagi kami akan melakukan perjalanan ke Bandung. Ini sudah masuk karpet buat di kosan Damar. Dengan itu, apa namanya ya? Buat colokan itu ya. Kemudian ini barang-barang yang akan dibawa. Banyak. Ini nggak tahu muat apa enggak nih pakai mobil kecil ya. Kenapa pakai mobil kecil? Yang familiar pakai nyetir bertiga ya ini ya, saya, Damar, ayahnya. Kalau mobil yang itu tidak familiar, saya sama Damar. Coba ya, ini masuk nggak nih? Yang pertama masuk apa itu ya? Ember. Atau barang-barang. Barang-barangnya udah ada dalam ember banyak tuh ya. Ya. Nih katanya mulai bulan depan mulai belajar tatap muka, jadi kita bawa nih barang-barangnya. Kalau nyari di Bandung takutnya nggak tahu juga tempatnya, saya udah lama sekali tidak ke Bandung, jadi dibawa langsung dari rumah. Masuklah kayaknya ya. Ya. Aduh, itu ya, itu ini. Cak. Hah? Oh, bingung. Itu kalau dipepetin Kalau di sini nanti guzlak-guzlak juga. Iya, tapi bagian kacanya ke sana, madep ke sana. Coba turunin dulu itunya, turunin dulu. Kalau di sini berdiri cukup nggak? Ini. Nih. Kita, aduh. Menata kaca. Ya, cari dulu rapiannya guys. Berikutnya ini rice
rice cooker. Sebetulnya bukan buat masak nasi ya, buat bikin mie, bangsa kayak gitulah. Terus itu yang sebelah sana tadi apa ya? Kipas ya? Ini kipas angin. Sekalipun Bandung dingin, ya harus bawa kipas ya, karena ada kalanya panas ya. Sekarang sudah tidak seperti dulu. Ini ada setrika, tempat sampah, apalagi ya. Itu makanan di depan aja ya. Makanan di depan aja biar gampang nanti. Nah itu aja deh. Nih kami nginep 2 hari mungkin di sana, jadi bawa baju buat 2 hari. Ya laptop Damar di depan aja deh. Takut ada tugas katanya. Jadi Damar masih kuliah online, dia harus bawa laptop juga, takut ada pekerjaan ketika sedang di sana. Ada tugas. Masuk ya? Tuh, itu aja tuh oleh-oleh aja yang di belakang tuh yang merah. Nah, ini oleh-oleh buat bapak kosnya di sana. Payung gimana? Udah kayaknya ya segitu ya. Udah penuh guys, nanti kita depan juga. Kami bertiga ya, saya, ayah, sama Damar. Itu sudah ada cermin Damar yang saya beli di Car Free Day. Terus makanan selama perjalanan. Ini berkas Damar ya, berkas Damar. Ini nggak ada tas lah kita. Tahu dia mau. Ini bawa makanan perintilan ya. Ya kadang-kadang kita berpikir takutnya macet atau apa, kita tidak bisa cari makanan. Kalau udah ada stok makanan di mobil kan sudah tenang lah, sudah aman. Dari dulu tiap mudik juga begitu ya, saya selalu bawa makanan lengkap. Karena berpikir tidak selalu perjalanan itu mulus. Mungkin kita tidak bisa tidak bisa berhenti karena macet atau karena gangguan lain. Kalau udah ada stok makanan udah lebih enak. Oh ini laptop Damar ya. Ya laptop Damar sudah dipindahkan ke belakang ya guys ya. Nah ini sudah masuk semua di bagasi. Sampai sapu-sapu dibawa. Sapu, payung semua dibawa di sini. Iya. Ada selimut juga. Ini Damar nggak pakai tempat baju-bajunya ya. Ternyata ringkes ya, cukup. Tinggal orangnya nanti di dalam 3 orang. Ayah, saya dan Damar. Belajar 1,5 jam balik, 2 jam masih kuat. Ya. Besok juga padat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanaka inni dalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa batin. Ya, kami sekarang berangkat ke Bandung. Itu Damar ya. Yang belum tahu Damar yang bawa mobil. Ayah di belakang. Nanti tukar posisi. Mendung, kondisi tidak enak sebetulnya untuk perjalanan ya. Tapi karena perlu ke Bandung mengantarkan barang-barang Damar, orangnya nanti berangkat lagi sekali lagi. Jadi kita berangkat juga. Ya guys, ikutin kami ya. Doakan kami sehat, selamat dari mulai berangkat sampai kembali ke rumah. Amin. Jalan tol sepi dan licin. Sampai mana nih ya? Baru Serang Barat. Sepi. Mudah-mudahan sampai Jakarta. Sepi. Sampai Bandung ya. Sampai Bandung. Hujan, rintik-rintik. Jadi licin.
syarat. Syarat. Iya, udah Syarat masuk keamanan. Jakarta. Nah, ini kan turun ini, mestinya di sini periksanya. Kalau bisa pakai rapid. Ini kalau ini kan jalur ini masuk lewat doang nih. Kalau mau ke Jakarta kan turun itu masuk Jakarta dia. Maksud saya tuh gitu. Jakarta dengan gedung-gedung tinggi yang bukan di Jakarta. Lihat-lihat ini apa, gedung apa nih? Ini kaca mobilnya juga agak suram sebelah sana. Mana ya? Ada yang bisa dilihatin? Ada yang bisa dilihat? Jakarta kan kenalnya aja gedung yang sebenarnya gedung tinggi. Jalannya. Kontraflow semua gitu. Mana? Ini udah selesai. Oh, masih. Oh iya ya. Ini setengah 10 masih kontraflow di Jakarta. Jadi satu jalur dipakai untuk kiri Masuk. kanan ya, untuk Masuk jalur ke masuk juga ya. Apa? Jakarta ya. Kontraflow. Di sini harus hati-hati karena ada jalur yang masuk ke jalur dari kiri ini. Masuk ke Jakarta dari arah mana itu? Dari arah Bekasi ya? Kok macet? Nggak tahu gimana. Karena menghadapi gedung jalan kita nih. Nanti lewat ini sudah tidak ada pemandangan ini. Adanya kiri kanan ini kan pas depan kita ini. Karena jalannya belok. Halangan spion. Iya, pegangnya sini. Ambil gambarnya nanti bisa didamping. Tuh. Kiri kanan ya. Masih rame. Jadi Jakarta itu masuk kerjanya tidak selalu jam 8 ya. Kalau misalnya masuk yang jam 10 katanya itu waktu itu penentu. Kontraflow masih panjang, lihat dari sini ya. Sebelah situ masih kelihatan masih panjang. Kalau yang masuk jam 10 berarti dia nanti pulangnya juga mundur. Kalau masuk jam 8 kan pulang jam 4. Masuk jam 10 itu pulangnya jam 6 maghrib. Dan biasanya mereka lewat maghrib pulang. Ini kalau orang kampung datang ke kota, jadi kan kita Tuh gedung Krakatau Steel tuh. mana? Hah? Mana ya? Oh iya tuh. Itu logonya kan baru itu. Tuh pabrik ayam tuh. Hah? Kenapa? Ih, orang itu ya. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena mobil ada yang bawa, Ayat sama saya gantian tuh ngambil videonya. Jadi sebelah kanan apa itu, jalan apa itu ya? Nih, yang mau main itu jalan kereta atau jalan apa? Kereta kayaknya. Kuningan. Saya stop dulu ya habis ya. Ya. Udah nanti baterainya habis. 800 meter lagi. Yang masuk numpuk tuh. Kendaraan yang masuk Jakarta dari
ya, Jakarta Kota. Nanti kilometer ke-10 kita naik ke Jalan Layang, Jalan Tol Layang. Tol Layang Kota Jakarta, 36 km panjangnya. Dari kilometer 10 sampai kilometer 46. Ini menjelang 5. Oh itu. Belum ya, Dam? Belum. Sepeda kelihatan. Sepeda merah kelihatan. Sama siapa? Oh, sama ibu. Udah belum kok, Dam. Terus dulu baru 9. Dikit lagi 400 meter tuh. Iya. Wah, ada mobil ini nggak kelihatan, Nih masuk. Kita akan naik ke Jalan Layang ya, ini kilometer 10. Nah, ini naik nih guys. Jalur khusus kendaraan kecil. Itu tapi itu truk kecil ya. Nah, kita sekarang berada di atas ini. Biasanya sepi. Dan jalannya ajrut-ajrutan. Apa bahasanya ajrut-ajrutan? Ini tuh buat apa nantinya? Stasiun gitu. Stasiun. Nanti dipotong-potong aja. Gerak-gerak. Jalan tol ini, jalan tol Layang ini panjangnya berapa tadi ya? 36 km. Dari kilometer 10 nanti kita turun di kilometer 46 menuju Cikampek. Jalannya ajrut-ajrutan. Itu Gunadarma di situ. Universitas Gunadarma. Mana? Kiri barusan. Merekam sambil tiduran. Damar yang bawa mobil. Ayah navigator. Nanti Pak Ican senang ya nih kalau lihat video ada Pale lagi nyetir. Pale mana Pale? Kakek navigator. Dan memang jalan tol Layang ini tiap berapa meter itu ya ada jegrugannya itu. Banyak sekali jegluk-jegluk gitu. Mungkin maksudnya biar pengemudi tidak ngantuk. Meter paling ini. Hah? 100 meter paling. Jadi tinggi kita dengan pohon itu sama. Enggak nih yang ini. Udah mulai kelihatan puncak-puncak rumah. Nah, ini jalan raya kiri kanan sekarang sejajar ya. Tadi kan jauh-jauhan. Tuh lihat. Jalan layangnya tuh waktu di sana jauh-jauhan. Sekarang juga masih jauh. Nanti ada yang dekat banget. Di mana? Udah ya, udah lewat.
dengan di Arab Saudi. Apa tuh? Kalau di Indonesia kan jalan tol kiri kanan banyak pohon, dedaunan hijau tuh kan. Iya, Kalau di Arab kan kiri kanannya gunung batu. pasir, padang pasir, batu. Banyak gitu. Jadi Indonesia itu sungguh indah. Banyak pohonnya hijau-hijau. Kita disalipin guys, karena kita memang pelan. Kalau di Itali sama di Indonesia iklimnya juga sama. Di sana lebih dingin. Hijau juga. Cuma dia nggak tahu ya, lebih rapi, lebih bagus gitu tuh. Di Itali bayar nggak tolnya? Bayar. Hah? Bayar. Tapi bayarnya sekaligus nanti pakai tagihan gitu itu ya? Iya. Nggak langsung deh. Sampai ke kiri kanan sawah-sawah tuh rapi. Nggak tahu ya. Kata mungkin negara nanti ya. Tertata rapi gitu, itu aja kesannya. Ayah pernah tinggal di Itali berapa bulan ya? 10 hari. 10 hari. 10 hari. Tapi sangat mengenal Itali karena jalan-jalan terus selama di Itali. Semua tertata rapi, bersih, teratur, nggak terlalu macet. Ini sudah turun dari tol layang, bergabung dengan yang dari bawah ya, dengan kendaraan yang tidak naik tol layang. Jadi padat lagi nih. Tadi kan terbagi dua ya, Tercampur dengan truk. terutama yang mobil-mobil besar nih, yang dari bawah itu mobil besar. Kalau bus jam segini belum, yang kecewa belum ada. Cari rest area ada, Kalau bus itu nanti jam kilometer 12. 56 ada rest area. Udah. Masuk tol Purbalenyi. Kita masuk tol Purbalenyi ya. Tapi sering disebut tol Cipularang. Kenapa Cipularang ya? Yang mau ke Jawa ke sana tuh. Ke sana ke Jawa. Kita ke sini. Ambil kiri masuk ke tol Cipularang. Tol Purbalenyi, Purwakarta, Bandung, Cileunyi. Nah, Ada lebih. Padalenyi. Kelihatannya sepi. Mudah-mudahan tidak terlalu ramai. Ini hari pertama anak sekolah libur. Jadi memang dilarang bepergian ya kita. Masih pandemi Covid, pasti pandemi Covid, kecuali yang memang untuk benar untuk pergi seperti kita ya. Ini sopirnya sudah ganti. Barusan di rest area ganti sopirnya. Ini apa namanya? Gerbang apa ya? Kahurip. Gerbang tol Kalihurip Utama 1. Kalihurip. Lihat. Nah, yang belum pernah ke tol Cipularang atau tol Purbalenyi, lihat
tour. Ini judul videonya, tour jalan tol Purbalenyi. Baru masuk nih ya dari Jakarta, dari arah mana tadi, Cikampek ya? Hah? Dari Karawang Timur. Sekitar 1 jam ya ke Bandung, sekitar 70 km tadi dari mulai masuk apa itu, masuk gerbang Kalihurip itu 70 km sampai ke Bandung. Kurang lebih 1 jam, mungkin kurang ya, kurang lebih 1 jam kalau kecepatannya tinggi. Paling berapa kecepatan? Ini ya kecepatannya 90, kan nggak tahu. Jadi berarti mungkin hanya 40 menitan lah. Tur jalan tol Cipularang itu apa yang mau diturin lah ya? Cuma ada pohon kiri kanan, jalan, dan mobil-mobil. Ini tidak ada hujan tampaknya ya. Tadi di Cilegon itu berhari-hari, setiap hari hujan, tidak berhenti-henti. Ini tampaknya kering. Padahal Cipularang itu daerah yang sering hujan ya. Hampir setiap lewat sini hujan. Tapi kali ini nih alhamdulillah terang. Nggak tahu di sebelah sana nanti. Baru habis 2 strip ya. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa pakai mobil yang kecil. Ini sebetulnya city car ya, mobil dalam kota. Tapi kita bawa keluar kota. Mobil Agya ini irit bensinnya ya guys ya. Irit banget. Ini baru 2 strip ya, 1 stripnya. Ini kan 30 liter isinya ya. 8 strip, 30 bagi 8. Berapa? 3,5 ya. Kurang lebih lah 3,5, 3, sekian. Nah ini baru dua strip, berarti terus sekitar berapa, 8 literan ya, sudah melewatin Jakarta. Nah, ini Sadang, Purwakarta, Subang. Kelihatannya sebelah sana hujan tuh ya, gelap ya. Awannya gelap. Nggak jauh itu. Nggak sampai ke Bandung. Belum sampai ke Bandung itu. Iya. Iya. Kalau Tapi kita waktu Cilegon lihat ke depan kan kayak Jakarta itu, mendungnya sampai Jakarta. Kan Jakarta enggak. Tapi di perjalanan memang tidak pernah muter musik ya guys ya. Ya paling ngaji sekali. Lebih seringnya ngobrol aja, ngobrol begini. Jatiluhur, Padalarang, Bandung, lurus. Nah, teman-teman yang di luar Jawa, ini jalan sebetulnya nanjak ini ya. Jadi saya kalau bawa mobil juga gasnya harus agak tinggi nih, harus di gigi kecil kalau yang manual. Nanjak ini, posisi nanjak. Hanya nanjaknya langsam gitu, tidak curam gitu ya, tapi nanjak terus ini. Jadi kalau yang pakai mobil manual, ini harus pakai gigi kecil. Paling enggak gigi 3 ya. Gigi 3. Kalau agak
agak rata bisa gigi 4. Jarang bisa gigi 5 di sini. Dan jalanan lancar jaya. Mobil yang lewat hanya sedikit, mobil besar juga masih di belakang kita. Banyaknya mobil besar ya, tapi jauh di belakang kita. Nah, ini posisi turun ya. Dan naik kan turun. Habis naik turun. Ini posisi turun. Jadi turun naik memang. Dan Karena naik lagi. jalan tol Cipularang itu membelah gunung ya. Membelah atau menyisir? Melompatin. Hah? Bukan membelah duren, membelah gunung. Tuh, kiri kanannya hijau, royo-royo. Karena ini memang ya di lembah gitu, kayak di lembah gitu ya. Lembah apa gunung sih? Kemungkinan sih gunung. Nah, ini biasanya kalau banyak truk-truk seperti ini nggak sulit nyalipnya, karena ya kalau nanjak mereka tidak bisa kencang. Ini posisi turun. Posisi turun. Jangan ngebut-ngebut ya. Berasa tidak digas ya, ngerulang sendiri ya. Makanya harus banyak zikir melewati tol ini ya. Kayak naik roller coaster. Tuh guys, gelap sekali ya. Orang barat tuh. Waktu itu Cimahi itu dan itu. Iya. Ini udah sampai ke Bandung Barat tuh, ada tulisan di situ besar. Dan Cipularang itu memang daerah berkabut. Kalau hujan pasti sama kabut di sini. Iya, harus banyak zikir aja lewat sini. Baca istighfar, baca takbir, tahmid, tasbih. Masih. Nah, ketika barusan turun, berikutnya naik lagi. Itu turun naik. Hujan. Cenderung naik karena kan Bandung di atas Jakarta. Hah? Bukannya lembah Bandung itu? Ya tahu posisinya datar di atas Jakarta permukaannya. Jakarta itu rendah. Hujan guys. Tuh, wipernya sudah seret. Cimahi itu. Oh, udah lewat tulisannya juga. Oh, shit, upstream naik, Master. Iya, ini bukan yang di tengah jalan Selamat Datang. Cimahi Pasteur Lembang 1 kilometer. Karena Udah nggak ada ya, udah lewat ya. Satu sana. Ini jalan-jalan keluar ya. Keluar gerbang tol Pasir Koja. Kelewat. Harusnya tadi keluar Pasteur. Saking sibuk. Kelewat satu pintu
gerbang tol. Berapa? 44.000. 44.000. Dari mana tadi terakhir? Dari Aduh. Kahuripan. ya dari Kahuripan 1. Mana? 44.000 ya. Iya, mahal. Dari Kahuripan itu tadi begitu kita masuk ke mana itu? Begitu masuk ke Cipularang. Iya. Kalau Cipularang aja. Iya, 44.000 ya bayar tolnya. Setelah 400 meter, Ya, sudah sampai di Unicom. Masuk dulu. Ini udah sampai di kampusnya Damar di Unicom. Masih diperpanjang, tidak bisa masuk ke dalam kampus. Ya, ini kampusnya seperti hotel. Tidak bisa masuk ya, guys. Hanya bisa lihat di sini aja. Ini di Jalan Dipati Ukur dekat Unpad. Unpad yang lama. Semua tertahan di gerbang. Tidak boleh masuk. Ini masih di area Unicom. Kampus Unicom. Nah, seperti hotel. Tidak seperti kampus. Seperti hotel. Ini di Jalan Pajajaran. Yang jelas kalau dibayar mulai masuk kan nggak mau. Mulai Januari gitu. Ya, karena kita tidak bisa masuk, belum boleh masuk, tidak menerima tamu ya, kampus tidak menerima tamu. Jadi saya ambil gambarnya dari luar saja. Kampus di Jalan Bandung Utara. Ini sudah sampai ke Kosan Damar di Bandung. Ini yang punya rumahnya, bapak kosnya rumahnya. Terusan dari rumah pengurusnya, bapak kosnya di situ, tapi ada yang ngurusin juga. Ternyata sudah banyak yang ngisi, sudah banyak motor. Ini kosan cowok. Sudah rapih. Tadi merapihkannya, tidak di video karena riuh. Ini sudah ada untuk minumnya, dispenser mini. Pakai dispenser mini. Ada kipas, ada meja buat belajar kecil, tempat tidurnya. Tuh yang punya kamarnya udah tiduran.
Nanti ini buat nyangkutin baju. Itu buat naruh buku. Situ. Ya. Yuk. Bisa cobain kan? Masih darurat. Ini serba darurat. Ini kaca cermin yang saya beli kemarin. Kaca cermin yang saya beli kemarin. Ini kamar mandinya. Ya, lumayan lah. Sudah asar ya. Salat dulu yuk. Udah sepi dong, udah jam 8. Oh, baru bangun. Halo. Ya kan nggak akan lanjut yang kemarin. Kita mau kemana nih ya? Lembang. Mau ke Lembang ya, cari sarapan. Ada sarapan enak, apa itu kupat tahu Bandung. Tapi justru adanya di Lembang dan itu langganan kami. Jadi sekarang ke Lembang dulu sebentar. Damar lagi kuliah online, jadi di kosan dia. Saya sama ayah ke Lembang. Seperti apa kupat tahu yang enak itu? Yuk ikut kami, ya. Karena di negara orang kita harus pakai safety belt. Salah ya, salah. Sebetulnya dimanapun untuk keselamatan sendiri kita pakai safety belt. Apalagi seperti sekarang kita masih di luar kota seperti ini. Di Jalan Siliwangi Bandung. Tadi tidak melewati ITB. Belok ke Jalan Siliwangi. Terus di situ tuh ada Cikapundung apa itu? Teras Cikapundung. Itu di bawah tuh. Teras Cikapundung kalau nggak salah. Terus nanti Jalan Setiabudi menuju Lembang cukup padat. Jalan Setiabudi. Nah, ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Gak usah. Kampus Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu tiap hari lewat ke sini, zaman masih menuntut ilmu. Mana hotel itu mana? Dekat ya? 110. Itu gede banget. Ini perumahan dosen ini. Ini perumahan dosen. Dulu itu ini gerbang utamanya di sini dulu itu. Bukan. Ini dekat sebelah sana di atas sedikit lagi. Dulu gedung Bumi Siliwangi, Gunung Parter masih ada aja ya, berdiri kokoh itu peninggalan Belanda. Nah, dulu tuh gerbang utamanya dari sini. Aduh, kaget. Gerbang utamanya. Sekarang udah
pindah ke bawah. Ini juga masih kelihatannya. Ini macet. Mudah-mudahan karena di depan ada terminal. Tapi kalau bukan karena terminal, kita balik arah ya. Tidak jadi ke Lembangnya. Nah, ternyata setelah melewati terminal Ledeng lancar, jadi lanjut ke Lembang. Kupat tahunya tidak pakai toge. Ya, saya pakai kacang. Togenya habis katanya. Ini udah porsi terakhir. Terlalu siang ke Lembangnya. Ini beli dulu tahu ya di Tahu Tauhid. Tahu Tauhid. Masuk. Ini tahunya ini ya. Stok tahunya nih. Tahu bungkus 10 pieces 8.000. Mentah. Sampai sore nggak apa-apa kan? Tanyain dulu. Mana tahunya ya, A? Ya, non teh. Tahunya ibu ada yang 10, 20, 32 sama 50 potong. Dugi kasonten tenan naon ya? Di luarnya 2 dinten. Oh, 2 dinten. Oke. Di kulkasna genep dinten. Oh gitu. Ini udah matang ini. Mana yang udah matang? Oh, ulang. Tahunya yang mentah yang matang. Anu mentah we. Anu mentah mangga. Nah, stop. Gimana? Apa bedanya dengan tahu-tahu yang lain? Kita mau punya lembut sih Bu. Heeh. Kan biasanya ada juga yang suka menciut kalau digoreng. Kalau kita mah enggak utuh segitu. Masih gede gitu aja ya. Itu luarnya kering nggak? Kalau misalkan mau kering bisa, gorengnya minyaknya harus banyak. Tapi kalau goreng biasa mah biasa aja gitu, nggak terlalu kering gitu. Oke. Ya udah, kasih. Ini tahunya ya. Saya beli yang ini isi 20, 5 bungkus buat Mbak sama buat dibagi-bagi ke adik-adik. Ibu Haji Ciganea di rest area. Mudah-mudahan di sini ada makanan. Biasanya enak, ada sate marangi, ada gepuk. Ini makanan Sunda nih di sini. Ya guys, kita makan di sini ya. Soalnya beberapa rest area itu banyak restorannya ditutup. Saya pulang balik baru saya udah masuk, keluar lagi. Enggak, tadi dia bawa 2 sambal tuh. Nah, buat orang. Ini kita makan sate marangi, baby fish, ayah sayur, ada pete, ada sambal. Saya baru dapat sate doang satu. Pada udah lapar, udah gemeter. Telat 2 kali masuk rest area tidak dapat resto yang buka. Ini tahu tauhid baru saya masak ya guys ya. Baru saya goreng. Ini kemarin belinya. Ulang ya. Tahu yang kemarin saya beli ini baru sampai rumah malam, jadi baru saya masak pagi ini. Alhamdulillah sehat tahunya ya. Ya guys, itu buat oleh-oleh adik-adik. Nah, ini udah digoreng. Perjalanan saya dengan suami dan Damar ke Bandung sudah berakhir. Damar masih tertinggal di Bandung. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.